tetap bekerja, konsekuensinya nanti tanpa ada keturunan, atau istri stay di rumah full time. Ya mudah-mudahan nanti dikasih kemarin pengalaman berjualan. Kalau berjualan sih aku kayak itu aja. Yang penting kan berjualan tuh bisa sambil lihat rumah, lihat anak juga kan. Dulu kami juga pernah ya buat warung kecil-kecilan lah. Coba lah. Enggak tapi itulah. Dan Yang cerita ternyata- itu kayak mana? Pribadi apa orangnya? Ini nanti nggak diedit, nanti tahulah Ya, nggak apa-apa, kayak gimana. nggak apa-apa. Kayak Kami apa coba. orangnya. Kemudian sama-sama adalah suami yang menginginkan istrinya menjadi ibu rumah tangga full. Yes. Betul. Betul. Itu Benar persamaannya. sekali. Iya. Benar kan? Iya. Kenapa? Why? Aku punya cerita sih, Ci. Banyak ceritanya. Banyak cerita. Aku sih nikah tahun 2010, Ci. 2010. Oke. Jadi sudah membina rumah tangga. Kami tuh punya anak agak lama sih, 5 tahun. Istri dulu dia sebelum nikah dia bekerja di SPG di Unilever. Setelah berhenti dia cari kerja lagi. Bangsa nggak betah di rumah juga tadinya istri. Awalnya cari kerja lagi di Suzuki Finance sempat. Nah, karena kemarin tuh sempat kami ada apalah istri kan keguguran lah kemarin tuh di awal pernikahan. Jadi menunggu lama. Jadi Pacaran singkat terus lah ya, ceritanya, pacaran terus gitu iya. ya, belum punya anak. Pacaran terus. Akhirnya berpikir juga nih kita sampai kapan nih kalau kita nggak ada momongan ini gitu. Diskusi panjang ya, tarik ulur lah Ci. Bahkan setelah itu dia sempat kerja juga di kantor gubernur, jadi honor. Nah 2013 akhirnya saya putuskan, kita nggak bisa, kita harus pilih salah satu, nggak bisa dua. Kita harus pilih antara punya anak atau tetap kerja, berkarir. Mungkin banyak orang lain mendapatkan kedua itu, tapi kita mungkin harus disuruh pilih, terutama akunya kan gitu sebagai kepala rumah tangga. Apakah pengen terus istri tetap bekerja, konsekuensinya nanti tanpa ada keturunan, atau istri stay di rumah full time. Ya mudah-mudahan nanti dikasih rezeki kan gitu sih. Akhirnya saya putuskan istri, dah sekarang nggak usah kerja, fokus kita cari momongan. Alhamdulillah 2015 lahirlah anak aku yang pertama. Dan memang ada pengaruhnya gitu, maksudnya karena dia berkarir dengan dia. Ya capek, bagiku mungkin dia satu yang pertama dia mungkin capek, mungkin stresnya mungkin tinggi gitu kan dalam dunia pekerjaannya gitu. Ada terjadi perlawanan nggak waktu udah jadi ibu rumah tangga gitu? Kalau aku sih pengennya dia nggak ngelawan gitu, dia harus ikut aja karena aku siap dengan konsekuensinya ke depan. Ya kalau memang ekonominya nanti gimana, yang penting kita tujuannya satu dulu gitu. Anak. Oke. Jadi ada perlawanan. Kebetulan memang ada mungkin dulu. Perlawanan. Agak nangis dia, begitu dia nggak kerja lagi. Terus nangis, aduh nggak ada kegiatan, stres. Lebih ke nggak ada kegiatan. Iya, lebih ada kegiatannya. Biasa dia kerja ada kegiatan kan. Iya, dan posisinya kan di rumah belum punya anak, jadi kayak mau ngapain gitu. Satu lagi, dulu aku di daerah di Indrapura, dia di Medan. Aku seminggu sekali pulang. Oh, LDR. Nah, itu coba aku kasih pemahaman sama istri. Akhirnya terima, alhamdulillah. Ternyata dapat. Ada 3 sekarang. Beruntun ya. Oh beruntun memang. Iya rapat-rapat dia. 2 tahun setengah, ada yang 2 tahun setengah terus. Rezeki. Berarti backgroundnya di Bang Budi ini karena keinginan punya momongan. Iya. Sehingga itulah latarnya. Itulah awal latar belakang. Rumah tangga. Kalau di Bang Rici? Kalau saya, pribadi saya mungkin dari pertama awal menikah kami udah komit sih, yang mencari uang lah, cari duit itu ya biar aja lah saya lah. Sebelumnya kerja? Enggak. Sebelumnya memang dia tamatan dari
Unimed, harusnya jurusan dia tuh jadi guru. Iya, guru. Jadi mungkin saya cerita sama istri, ya udahlah nanti guru dari anak-anak aja lah, kan lebih bagus. Karena ya saya takutnya kayak Bang Budi tadi, kalau dua-dua kerja takutnya yang nanti ngurusin rumah, yang ngurusin kalau ada rezeki anak tuh pasti inilah kurang lah perhatian kita pastinya ke situ karena kita ada kerja. Terus kita juga kemarin pengalaman berjualan. Kalau berjualan sih aku kayak itu aja. Yang penting kan berjualan tuh bisa sambil lihat rumah, lihat anak juga kan. Dulu kami juga pernah ya buat warung kecil-kecilan lah. Wah, itu udah berjalan juga. Itu istri yang jalanin? Iya, istri jalanin, saya bantu juga. Nah, di jualan itu saya belanja lah istilahnya kan. Jam 4 pagi udah belanja. Inilah sayuran sama bahan-bahan itu kan. Memang nikmat juga sih. Cuman itu tadi lah. Yang penting nggak mengganggu konsentrasi dia ngurusin anak dari rumah. Kalau masalah rezeki banyak kecilnya, ya itu lebih cukup-cukupkan lah ya. Kalau kenapa lebih, alhamdulillah. Kalau ya pas-pasannya dia syukuri juga gitu ya. Berarti karena udah dikomitkan dari awal, berarti nggak ada perlawanan gitu, nggak ada lah ya. Sebenarnya ada juga gitu. Bahkan kemarin belakangan ini nanya ada nggak kerjaan? Apa kerja? Belakangan ini? Benar. Mungkin penat deh Bu, apa aja dengan kondisi yang mungkin saat ini itu aja kegiatannya mungkin. Atau anak juga udah mulai besar, jadi udah bisa nih cari kerja kan. Iya, ada pengaruhnya. Mungkin ya saya iniin juga lah ya, saya arahkan juga lebih bagus di rumah aja gitu. Kalau memang mau cari tambahan bagus dari nggak usah dari bekerja gitu. Jadi dari rumah aja dari gitu. Pedagang gitu. Karena sekarang kan memang banyak cannya untuk bisa dilakukan di rumah. Jualan apa yang bisa dijual. Tapi yang paling pasti sih kebutuhan ekonomi meningkat. Nah, itu dia. Ini nanti yang mau kita tanyakan. Ini pertamanya kan tentang istri jadi ibu rumah tangga dulu kan. Iya. Kalau Amung Nesya? Kalau dari awal memang dari awal ya. Kalau awal aku yang pasti pengalaman dari orang tua ya. Pengalaman dari orang tua aku memang mama memang ibu rumah tangga. Perannya memang itu gitu ya. Iya, di rumah memang untuk apalah anak-anak lah gitu. Dan sewaktu sama Mama Nesya juga dia dari awal kami memang sudah bicara seperti itu. Aku sih pengennya jadi ibu rumah tangga full karena bawa juga ke keluarga dia. Mertua perempuan juga memang kan ibu rumah tangga tapi memang sambil ada jualan-jualannya. Wira swasta juga ya, gitu di ya. rumah itu aja. Dan itu memang kami bicarakan dari awal. Dan kalau perlawanan sih enggak ya, perbedaan argumen lah. Ya, karena Cici mungkin lah. tahu sendiri kayak mana Mama Nesya orangnya kan. Dia memang apa ya? Talentanya itu sayang aja kalau nggak dikembangkan. Dia juga S2 ya? Iya S2, bayangkan itu beban juga sama aku kan. Ya, beban dia S2. Tapi kayak mana ya? Pernah kami sebelum acara sebelum pernikahan kami kan sempat jumpa di Jakarta kepada abang itu kan. Jadi kebetulan abangku tuh sama istrinya dulu bekerja. Jadi waktu pagi nanti jam 7 udah berangkat istrinya. Terus jam 8 nanti abang itu berangkat. Jam 9 nanti istrinya pulang. Jam 8 malam istrinya pulang. Jam 9 istri pulang. Kami diskusikan di situ. Ya seperti inilah nanti kalau kita sama-sama kerja. Nah, apalagi dengan kondisi zaman sekarang, anak-anak dilepas itu, bahkan sama keluarga kita sendiri. Iya. Bahkan sama keluarga kita sendiri misalnya kita yang jaga, aku nggak berani. Beda waktu zaman dulu kita anak-anak ya kan. Anak-anak kalau kita di rumah mau ditunjang orang tua kita, ngapain kok di rumah aja? Keluar kok sana main-main. Gitu waktu kecil. Tadi waktu Among yang ngomong kan kayak zaman-zaman kita baru nggak sejaman kita Bang. Yang ini yang bertengok. Ini sejaman. Ini hampir ya. Beda dua aja ya. Oh ini hampir kok sejaman. Tapi mungkin ya di 80-an lah mungkin ya. Awal 80-an masih merasakan itu ya. Nah, justru orang tua takut kalau kita nggak keluar kan. Nah kalau sekarang anak-anak kita kasih keluar
Dedean. Ya, gitu. awak jantung Nah, boleh kita ngasih keluar cuman kan pasti kontrol kita lebih awas lagi. Iya, Seperti betul. dulu kita kontrol itu udah main-main tuh. keluar. Dulu ke tetangga atau kemana-mana. Iya. gitu. Yang penting azan maghrib pulang. Iya, iya. Maghrib pulang. Kalau sekarang, Sekarang Oh, kita takut nih, iya. kontrol Jadi keluar. itulah mungkin pemikiran ya selain bilang tadi orang tua aku seperti itu juga gitu. Jadi pemikirannya awalnya itu. Jadi walaupun memang itu kami belum belum rumah tangga, masih pacaran gitu. Tapi udah ada pembicaraan ke arah situ. dan Elisnya nerima waktu itu. Waktu itu terima, tapi seiring berjalannya waktu Waktu ya itu. seperti tadi Iya. juga. Ya dia kan ada Bosan, stagnan, woy. ada titik jenuhnya kan. Iya. Jenuh kan dengan segala macam ini, segala macam. Malah sempat dia juga coba PNS, untuk masuk PNS pernah juga coba kan. Cuma jadi apa? Oke, nggak apa-apa aku bilang gitu. Tapi terjadi perdebatan lagi. Dia nyobanya ke daerah Toba. Yang stres ya. Jauh ya. Iya. Ke daerah Toba nyarinya, Toba Nyari peluang di sana, ke daerah cari lain. peluang-peluang. Karena peluangnya mungkin Oh, lebih besar di besar sana. gitu. Oh. Kalau di sini kan banyak nih peminatnya. Iya. Kalau di sini otomatis kan lebih susah di sini, Susah. peluangnya Hmm. kecil di sini kan. Tapi Iya. mungkin di daerah lebih besar. Yang stres kan gitu kan, Iya. segala macam. Harus gini. Tapi ya udahlah. Ya udah. Pas dititipin polmer ke abang, nggak abang sampaikan gitu. Karena dia urusan dari semua. Dia urusan, ya udah nggak apa-apa, cobalah gitu kan. Cobalah bilang, tapi Nggak gigit gitu, coba lah. Iya. enggak tapi itulah. Dan Dan jadi tahu ternyata- sendiri lah kayak mana pribadi apa orangnya. Ini nanti nggak diedit, nanti tahulah. Ya nggak apa-apa, kayak ya, gimana. nggak apa-apa. Kayak Kami apa. tuh enggak yang kita bicarakan sama dia Iya. kan. Iya. Yang aku sampaikan ini kan dia juga tahu. Kami juga jarang belum nutupin apa-apa. Yang terbuka ya. Yang benar. Kecuali pendapatan. Kecuali pendapatannya terbuka juga. Iya, iya. Iya aja udah. Iya aja dulu Makanya ya. bang, arisan. Enggak ada arisan. Jadi nggak bisa bohong. Nah, tadi kan berarti intinya maunya si istri menjadi ibu rumah tangga dan sampai sekarang kan masih ya. Ya sih. Iya. Yang Bang Dici yang wira swastanya masih jalan atau udah enggak? Kalau papan bunga Saat masih ini. jalan, papan bunga masih ada Masih. di rumah. Tapi di rumah ya. Iya, kalau prinsip aku kalau jika usaha dilakukan di rumah ya nggak ada masalah. Apapun Oh, itu. poinnya jangan. Iya, jangan Iya, tinggalkan jangan rumah dan untuk apa Iya. Jadi kontrol kita juga lebih awas. mantap gitu kan. Nah, gimana dengan zaman sekarang ini? Kan banyak yang pekerjaan work from home, yang kayak remote Iya. worker, ya kan? Iya. Elis kan ada ikut yang kursus itu juga, Iya. ya kan? Nah, kalau yang gituan, kalau Richie kan pasti udah nggak masalah dong, karena dilakukan di rumah kan. Iya. Intinya dia mengerjakan pekerjaan tapi dari rumah. Itu boleh nggak? Itu Boleh. oke nggak? Boleh. Boleh. Kalau Ya betul. Gitu. Nah, kalau misalnya istri dia bisa penjualan online lah, online shop, itu juga termasuk yang oke. Oke, Berarti prinsipnya kalian pokoknya jangan keluar rumah kerja di Iya. perusahaan di mana gitu, Iya. pokoknya di Iya, rumah. takutnya fokusnya ke anak itu Enggak, kalau Iya. aku Beda. ya hampir sama jangan keluar. Cuma kadang-kadang kan harus dikontrol juga. Kalau kerja walaupun dia mungkin dari di rumah juga, ya jangan sampai itu memakan waktu juga lah. Terbengkalai anak-anak. Gitu. Mungkin harusnya makan jam 7 jadi jam 8, jam 9 makan itu kan enggak. Karena juga. kayak remote worker gitu ya, misalnya bener lah dapat klien luar negeri, jamnya terbalik. Kita Iya. pagi itu Gimana misalnya. coba? Iya. Berarti kalau Among sendiri berarti fokus ke oke tidak di luar, di rumah, tapi di rumah Tetap juga. anak-anak. Ya, utamanya itu. Ya, Prioritasnya aku anak. pernah kesel sama Mama Nesia. Enggak, aku bilang, nggak usah aku kerjain itu, enggak kayak gitu. Tapi nggak marah-marah kan, Bang? Enggak, aku bilang gini aja, kau atur waktu istirahatmu. Oh, Kau pintar atur ya, waktu istirahat. ngomongnya Karena ke nanti istirahat pas kita ya. udah mau Iya. tidur, Ah, dia masih megang handphone Wis. apa segala macam. Perhatian kali Among Nesa ini memang. Indonesia memang the best. Bukan itu. Enggak, nanti kalau dia sakit, aku baik repot. Tahu yang mandikan anak-anak, ngasih makan anak-anak. berarti Harusnya iya. ujungnya itu Ujungnya itu sebenarnya. sebenarnya. Jangan sampai anak. Ya, Heeh. kan saling menjaga. Nanti Ujungnya anak-anaknya bukan istrinya nih berarti. Nggak boleh kita keroyok dia, nggak boleh kayak gitu. Enggak, ini kan kalau kita juga sakit kan dia yang repot. Iya. Gitu kan. Nah, itu maksudnya. Iya. Repot sendiri apa Bang yang repot? Ya, sama-sama repot lah, gitu. Iya. Nah, kalau udah hanya satu income, itu kan balik lagi ke keadaan ekonomi sekarang. Nah, tadi kan Bang Budi ada benar. singgung dikit kan. Iya.
Itu kan balik lagi ke keadaan ekonomi sekarang yang berat lah, Oh, iya. ya kan? Apalagi yang anaknya 3, 2 aja Iya. pun pusing, 1 aja pun Iya. pusing. Nah itu gimana mensiasati kalau Iya. istri tidak bekerja di luar? Misalnya. Jadi Ci, kadang-kadang kita berpikir gini, aduh kayaknya aku salah nih. Pernah? Nyuruh istri. Iya, pernah terpikir seperti Menyesal itu. berarti ya? Iya. Menyesal. Oh. Salah nih nyuruh istri di rumah nih. Kalau kondisi sekarang nih seperti ini ya memang tuh kita dua lah yang Dua nyari. income gitu. Dua income lah. Satu aja. Ya kalau kita sekarang kan kita punya pilihan sih. Kita mau hidup yang seperti apa gitu. Contoh kayak aku anak sekolah di swasta lumayan lah yang Ya. agak lumayan apa yang menuntut besar lah pembiayaannya. Gitu. Nah, artinya di situ kita berpikir juga kan dengan pendapatan kita, dengan pengeluaran itu kira-kira balance nggak atau ada nggak sisanya dari yang kita dapatkan. Gitu. Emergency lagi Ya, nanti kan? belum lagi emergensi hal-hal lain yang nggak terduga. Itu jadi pemikiran juga sih untuk berpikir bahwasanya wah kayaknya istri ini harus support income nih. Ya tapi itu balik lagi income-nya seperti apa gitu. Kalau dia bekerja kayak office hour jam 8 sampai jam 5 kayaknya aku juga berat. juga. Istri tuh bisa masak sih. Bolu-bolu tuh dia jago. Cuman itu lagi anak masih kecil sama kayak tadi Bang Bontor bilang. Nanti itu yang jadi terabaikan. Iya. Pernah dia satu dapat apalah disuruh buat ini kue apa gitu. PO lah gitu. Iya, PO. Stres, aku juga jadi stres juga. Waduh, Di rumah anak-anak nggak ada ini. kayak neneknya atau siapa? Enggak, hanya sendiri gitu kalau. Hanya kami aja. Tapi memang rumah mertua itu dekat. Tapi kita kan Nggak bisa berharap nggak juga bisa berharap juga sama orang lain. Tentunya kan Faktor itu usia mereka juga. iya, tentunya kita juga harus berpikir seperti itu kan sih. Tapi kalau yang dibilang terkait dengan sekarang ini ekonomi sekarang ini, terpikir juga untuk istri itu support income kita gitu. Iya paling nggak untuk investasi lah. Kalau dianya tuh untuk investasi kita ke depan biar jaga-jaga lah. Gitu. Oh ini untuk kehidupan rumah tangga yang dari suami, yang dari istri ini untuk jaga-jaga iya untuk gitu. kebutuhan ya emergency seperti apa ke depannya itu sih. Jadi ada actionnya sekarang ceritanya? Belum. Masih belum. Masih wacana aja. Ada nanti kayak kemarin kan di depan rumah tuh minimal lihat. dia punya usaha. Udah sering ngajarin ini. Nah niat aja nih. Tapi kemauan belum. Tapi sebenarnya kan bisa dilakukan kalau anak-anak kan 3-3 sekolah kan. Di waktu sekolah itu si ibu kan bisa pakai waktu itu. Terbatas sih. Kan waktu sekolah tuh paling cuma 3 jam. Setengah hari lah enggak? Ya setengah itu jam Ya, 1 sampai jam Ya, siang lah. jam 12 lah iya. Jam 1. Itu kan ya mungkin aku Kalau nggak dari tahu jam lah. dari jam 8 ke jam 1 kalau mau ngerjain sesuatu pasti tanggung. Tanggung. Karena Iya. dia mau bersihin rumah juga, Iya. jangan bekerja rumah tangga Iya, ya. benar. Ya kalau mau di atas jam 1. Iya. Tapi terpotong lagi nanti di Anak udah pulang. sore. Iya. Sore harus mandikan. Betul. Kalau udah bisa mandi sendiri oke, nggak ada masalah. Makan. Begitu pun pasti tergantung mood istri juga kan. Iya. Kalau dia lagi males kita paksa, coba lah Jul. Nah itu pasti nggak bakal bagus ya kan. Tunggu mood lah istilahnya. Nah, kalau mood dia pengen buat ini untuk dijual, silakan. Kalau Bang Ricci kan yang karena papan bunganya masih jalan, tapi itu kan posisi tidak selalu setiap Tidak, hari ada tidak. kan. Di luar papan bunga itu ada yang Mungkin lain. saya kalau sudah inilah mungkin sama istri juga berkomitmen kalau memang mau cari tampan, ya boleh kita berjualan apa yang mau kita jual, nanti saya yang promosikan, dia membuat saya yang promosikan. Itulah seperti itu ya. Bang Ricci juga ada terpikir seperti yang Bang Budi, wah zaman sekarang ini kan agak nyesal gitu kan. Ada terpikir juga atau enggak? Nyeselnya sih gimana bilang, kalau nyesel ya enggak ya, saya bukan enggak nyesel tapi lebih disyukurin aja apa yang didapat saat ini, disyukurin ya dicukupkan aja lah seperti itu. Bilang sama istri kita manage lah apa yang kita dapat ya, alhamdulillah saat ini mungkin enggak kekurangan tapi cukup lah istilahnya. So far so good lah. Nah yang penting pas kita ada ini tiba-tiba ada rezekinya seperti itu. Kalau Among Kalau apa ya? mensiasati lah, tadi kita Kalau cerita penyesalan nggak mensiasati. ada, cuma kami memang selalu mungkin berkali sering lah diskusi oh, seandainya 2 gitu ya. Tapi bukan penyesalan. Seandainya Seperti dua, bilang seandainya dua, seandainya 2 ya tadi seperti
Seandainya dua apa? Agak jelas dulu. Dua. Iya. Dua penghasilan. Oh, agak jelas. Iya. Dua penghasilannya. satu kan. Iya kan? Jadi Bahaya sebenarnya loh. pilihan. Hmm. Kita mau pilih mana? Anak-anak atau apa? Penghasilan kita gitu kan. Kalau kita pikir-pikir memang berat kali. Memang harus dua seharusnya. Ya. Harus dua lah penghasilan pendapatan kita, istri dan suami. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, dengan zaman sekarang ini, ya bersyukurlah satu aja. Tapi istri bisa fokus di rumah gitu. Dan cara mensiasatinya ya seperti dibilang istri kita, ya bersyukur apa yang kita dapat. Kemudian kita lebih ke ngomongin apa yang mau kita butuhkan. Nah, kadang-kadang kayak istri ini kan tahu lah, mungkin sama semua istri ya. Apa nih sama apa? Terkait Agak jelas. Nggak tahu ya. Tapi Suka ngomongnya ini gantung. Iya. ini kalau Mama Malaysia seperti ini, dia kebutuhan itu memang uang itu dikeluarkannya untuk kebutuhan semua rumah tangga, keluarga, anak, suami, dikeluarkan itu. Tapi kadang-kadang kan se-urgent apa sih itu dikeluarkan gitu? Bisa nggak itu Pending dulu gitu. di pending atau dinihilkan sama sekali, nggak usah. Atau misalnya butuh kita diversifikasi aja lah, kita ganti sama yang lain atau mungkin yang lebih apa gitu. Kadang-kadang kami sering beda argumennya di situ gitu. Tapi ya kan tetap kita diskusikan. Jadi kita tahu lah, kan kita ada segini nih duit kita ini. Nah, coba ini dipilah-pilah aja kemana yang lebih penting gitu. Jangan semua juga dipenuhi. Anak-anak pun kadang-kadang gitu kan, minta sesuatu ya nggak berani ngomong sama anaknya, sama mamanya lah. Kayak aku juga ya. Nggak bisa kau jelasin, nggak semua juga harus dipenuhi ya kan. Berarti kayak aku juga kan. Atau kan sabar-sabar gitu. Jadi lebih ke diskusi sih, ini kita punya segini nih gitu, kita punya segini nih, Mau kemana aja? mau kemana ini, bisa nggak supaya ada lebihnya gitu, ada lebihnya. Kebetulan memang kalau aku bisa tahan yang duit. Tahan megang duit artinya? Jadi nggak pola hidup nggak konsumtif. Oh, berarti sederhana gitu Iya, ya? sederhana. Jadi yang kujaga itu, kadang-kadang Mama Nese ini nanti takut aku bilang perempuan istri semua kan sama Terpaksa istri kan, tapi sama. sendiri yang ngomong. Mama Nese kadang gitu kan, udah kita kasih, tapi nanti di luar itu ada lagi, bahkan bayarkan Shopee. COD ya, kalau udah COD nggak di rumah ya. Jadi memang kami dari awal tuh udah sebelum nikah kami udah ada segini nih penghasilan ini. Terbuka ngomong. Ya, itu segini penghasilan. jujur. Iya. Jujur. Ya gaji kan belum aku gaji. Ini sini gajiku terima segini. Gaji. Gaji ya. Saya ngerti. Saya ngerti. Pendapatan lainnya ya. Agak ditegasin ya gaji yang saya bilang ya. Di gajiku sekian setiap bulan. Berapa persen sama aku? Bukan kita nggak mau ngasih sama dia, ya kan? Tapi seperti hal yang tadi aku bilang tadi lah, menjaga itu. Di luar itu nanti masih di kantor nih, ya mungkin tak sesuatu nggak bisa keluar. Mau Pampers habis. Pampers aja sekalian lah. Ini. Iya. Banyak rentetannya ya. Banyak. Kalau pertanyaan satu kan, habis. Ada supnya. Ada listnya. Jaga itu. Tapi memang itu tadi gaji ya, masuk penghasilan. Penghasilan tapi memang aku bilang sama dia dan sama orang itu udah sekarang. Aku penghasilan itu enggak 100% aku bilang sama dia. Simply, let's talk.